Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Barakestan Iparel Alvaro. Saya akan bercerita tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, yang bernama Wais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni, yang berasal dari negeri Yaman. Ia adalah seorang yatim. Ia menderita penyakit campak, sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Wais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi ibadah ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, "Nak, itu mempunyai satu permintaan." "Ya Bu, katakan saja, dan apa yang saya penuhi?" "Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci." Mendengar permintaan sang ibu, Wais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengirimnya ke Mekah. Sedangkan ia tidak memiliki kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengirimnya ke Mekah. Wais bergumam dalam hati, "Ya Allah, bagaimana bisa menuju ke Mekah di padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku memiliki uang dan kendaraan untuk mengambil ibu ke sana." Tetapi Wais memiliki ide untuk melatih kekuatan otot-ototnya agar dia bisa mengirimnya ke Mekah. "Oh ya, aku memiliki sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sedikit untuk melatih kekuatan otot-ototku." Setelah membeli anak sapi, Wais pun menggendong anak sapi itu turun dan naik ke atas bukit. Semakin hari pun, sapi itu semakin besar dan Wais pun semakin kuat. Namun, tetangganya malah menelan tingkah laku Wais yang setiap hari menggendong anak sapi naik ke atas bukit. "Hai Wais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah laku seperti seorang nenek." Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Wais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Wais berkata kepada ibunya, "Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana." "Wahai anakku Wais, apakah kamu sanggup menggendong aku untuk sampai ke sana?" "Ya Bu, marilah naik ke punggungku. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana." Wais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Wais kepada ibunya. Tak kenal lelah, Wais pun sampai di Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, Wais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surgamu." Ucap Wais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Wais, "Bagaimana dengan dosamu, anakku Wais?" Wais menjawab,
Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu membawa aku surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah SAW telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatannya dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Sekian cerita dari saya, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.